Ini ada masalah di mesin air. Tadi listriknya jepret tiba-tiba, padahal nggak ada apa-apa. Terus ada bau-bau gosong gitu deh, bau-bau angus gitu. Dan tersangkanya langsung ditentukan, nggak pakai terduga dulu. Jadi langsung kita lakukan penciuman cepat, pengendusan. Ternyata ini yang berbau angus. Ya langsung deh kita tangani nih. Langkah paling pertama adalah yang jelas kita cabut dulu sambungan listriknya. Ini dia, dan ini pertama dan paling utama ya, jangan sampai lupa ini. Terus kita udah pegang-pegang ini dulu yang bahannya besi gitu, ini berbahaya ya, bahan-bahan besi gini yang pasti konduktor atau penghantar listrik. Jadi ini dulu dicabut guys, baru habis itu kita lakukan langkah selanjutnya. Terus ya tentu saja kita buka dulu ini bagian penutup otomatis mesin. Bukan hanya otomatisnya, ini juga bagian konektivitas kelistrikan ya di sini ya. Ini ada macam-macam soket nih. Jadi ini adalah kabel yang terhubung ke listrik utama, juga ke atas ya, ke pelampung, ke switch pelampung. Jadi kita buka dulu apakah ada masalah di sini. Kan gampang lihatnya ya, apakah konektivitas kabel ataukah soketnya ataukah murmurnya gitu ya. Ini tampak sekilas tidak ada masalah, nggak ada yang terbakar, nggak ada yang putus koneksinya, terus nggak ada hangus. Dan ya kita cek lagi yang lain. Berikutnya ini nih teman-teman, ini coba kita buka ya. Ini adalah tempatnya kapasitor, tempat bersemayamnya satu komponen kelistrikan bernama kapasitor, yang fungsinya itu sebagai penyimpan arus awal, terutama untuk starter ya. Begitu mesin berbunyi menyala, nah si kapasitor ini fungsinya adalah menyimpan muatan elektronik listrik menjadi tempat transit sementara, karena starting itu atau starter itu ya pastinya membutuhkan daya yang cukup tinggi. Semua start ya, bukan hanya bautnya, jangan lupa disimpan. Jadi semua starter, mau itu listrik atau engine kendaraan, sama kayak gitu. Setiap kali starter motor atau mobil sebenarnya menyedot energi lebih tinggi daripada atau dibandingkan pada saat dia idle sudah menyala gitu, sudah standby. Nah ini kapasitor untuk start ya, kapasitor starter. Ukurannya kita lihat nanti. Biasanya umum ukurannya. Ini dia teman-teman. Ternyata koneksi kapasitor ada yang terputus, dan kapasitornya itu sendiri adalah yang ini, yang tabung begini ya. Ini kita sudah dapati penyakitnya adalah terputusnya rangkaian koneksi kapasitor. Kapasitornya tuh, coba ini soketnya masih baik. Nah kayak gini teman-teman, ini kapasitor yang bermasalah. Di sininya sudah tampak retak dan patah. Jadi ya boleh kita coba dulu dengan multitester apa bermasalah. Tapi ini dari kejauhan ini udah tercium bau gosong dari kapasitor ini. Artinya kapasitornya tidak berfungsi dengan baik. Bisa jadi hangus. Biasanya ada lelehan elektrolit kapasitor di sini. Kalau teman-teman pernah lihat di PCB elektronika, rangkaian elektronik, ada tabung begini kecil-kecil, biasanya di TV atau di tape atau di mana-mana gitu ya. Terus ada lelehan di sini, meleleh ada hitam ya, itulah cairan elektrolit kapasitor. Oke, sementara kita cek dulu pakai alat lain, pakai multitester, apakah ini masih oke atau sudah almarhum. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah ambil kapasitor yang ternyata copot begini. Sekarang kita lakukan pengujian, pengetesan apakah betul masalah utamanya adalah kapasitor yang kondisinya kayak gini. Belum tentu ya, maka harus kita tes dulu. Kita coba pakai alat ukur tentunya ya. Sebenarnya bisa nggak pakai alat ukur, nggak pakai multitester kayak gini, tapi resikonya sangat tinggi. Jadi langsung dikonsletin, ini masuk ke colok ke kabel listrik gitu ya, sekitar beberapa detik, nggak lebih dari 10 detik, lalu dikonsletin, cek gitu ya. Maksudnya gini, jadi cara yang ekstrimnya atau cara yang tidak direkomendasikan adalah ini disambung kabel, lalu ini disambung kabel lagi, terus
kedua kabel sambungan ini dicolokin langsung ke listrik, jos gitu ya. Lalu tahan sekitar 10 detik, lalu cabut, dan muatan si kapasitor ini terisi oleh listrik. Dan kita lakukan pengetesan apakah ketika dua utas kabelnya disambungkan begitu ada aliran listrik atau enggak. Tapi kali ini kita nggak melakukan cara yang berat kayak gitu ya. Kita pakai cara yang cukup ringan aja atau sangat sederhana dan relatif aman. Ini pakai alat ukur yang ya kita tahu lah namanya multitester ya. Walaupun nggak semua teman-teman punya ya. Emang ini alat khusus yang ngerti teknik atau yang suka sama teknik gitu ya. Oke, jadi begini caranya teman-teman. Apakah si kapasitor ini masih bagus atau enggak? Kita bisa tes, uji ukur dengan multitester. Tentu saja multitesternya kita arahkan ke tahanan ya, ke tahanan. Ini dia tahanan. Jadi boleh ke 1K atau 100K lah ya, X100 atau X1K gitu ya. Kalau X10 ini terlalu kecil saya pikir ya, jadi ke X1K atau X100 deh. Ini ya, kita pilih X1K kali 1000 atau kali 1000. Nah, kita lakukan pengujian. Jadi begini teman-teman, kalau dia masih oke, maka wow, belibet. Kalau dia masih oke, masih belibet juga. Kalau si ini masih oke, maka jarumnya akan bergerak ke kanan, lalu mundur lagi ke semula alias ke 0 ini ya. Dari 0 bergerak ke kanan untuk kemudian ke 0 lagi. Tapi kalau si kapasitor ini sudah bermasalah, dia jarumnya akan bergerak, kemudian begitu balik tidak ke tempat semula. Misalnya begini, dari sini ke kanan, kemudian nggak nyampe mentok baliknya. Artinya ada tahanan atau sudah short, terputus gitu ya teman-teman. Baik, kita lakukan pengujian terhadap kapasitor ini. Ini kita anggap min plusnya sama aja gitu ya. Oke, nah diketuk ini, lalu diketuk ini, kita perhatikan bagaimana jarumnya bergerak. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata jarumnya tidak bergerak ke 0 lagi. Dari 0 ke 0 itu dikatakan kapasitor baik. Tapi kalau begini ceritanya, dari 0 bergerak tapi tidak kembali ke 0 lagi, berarti kapasitor ini dinyatakan rusak atau short atau putus. Begitu teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Tapi mengulangnya harus dikonsletkan dulu, atau muatan si kapasitornya harus dikosongkan dulu dengan cara dikonsletkan seperti ini. Disatukan dua kutubnya. Baik, kita ulang lagi. Kita balik karena sama aja ya. Kita balik. Kita perhatikan jarumnya apakah bergerak dari 0 ke kanan lalu ke 0 lagi, kembali ke 0 atau tidak. Nah, begitu teman-teman. Jadi kapasitor ini positif dinyatakan rusak total. Oke, sama tinggal kapasitor pompa air. Terima kasih atas baktimu selama ini. Kita punya ini mikro multitester digital. Ini juga bisa mengukur ya, karena ada alat ukur kapasitansi di sini. Ada alat ukur kapasitor di sini dari 20 nanofarad sampai 200 mikrofarad. Jadi sebenarnya bisa digunakan ya. Dan untuk menggunakan mengukur kapasitor, yang jelas yang biasanya kita taruh di sini probnya, kita pindah ke sini karena untuk mengukur kapasitor ya, sesuai dengan gambar ini, petunjuk ini. Kalau untuk mengukur kapasitor, yang ini yang groundnya, masanya, yang ini yang positifnya. Nah, ini ada gambar elko, lambang plus dan minnya kapasitor ya. Kira-kira begitu teman-teman. Mari kita gunakan untuk mengukur sang kapasitor. Yang ini tadi 30 mikrofarad. Apakah kalau kita ukur dengan multitester digital masih segitu atau ngaco angkanya? Kita lihat. Kita lihat apakah dia betul segitu.
kita short dulu teman-teman, kita ulangi lagi sekali lagi. Oke, sudah di tempat. Ini karena ada karatnya sedikit maka harus ke arahkan jarum pin propnya ke titik yang paling betul. Ternyata teman-teman, kapasitasnya sudah hancur atau drop, turun secara drastis dari angka 30, harusnya 30 ya, ternyata tadi 17 teman-teman, 17. Jadi sudah ngawur ya, kita nyatakan ini ngawur. Dari tadi juga udah dibilang ngawur ya, tapi kita lakukan pengujian ulang dengan menggunakan multitester digital. Baiklah teman-teman, kita ganti langsung aja kapasitornya. Kapasitor ini tipenya bukan elektrolitik ya, jadi nggak ada min plus, jadi boleh terbalik-balik antara ini atau ini, dua kutub yang berbeda. Tapi ya standarnya warnanya begini gitu ya, biru ini biasanya buat cold, terus coklatnya untuk hot, ini ground, ini apa positif ya gitu ya. Jadi karena di sini ini soketnya udah agak kacau, agak hancur, langsung kita buka sajalah, kita ganti saja dengan soket lain, nanti akan dipasang model begini saudara-saudara. Ini kita potong saja, kita potong, lalu seperti biasa dikupas sedikit kabelnya ya, kita kupas seperlunya ya, kira-kira setengah senti lah, kita kupas sedikit. Lalu sekarang yang ini yang mau kita koprek-koprek, ini yang kita coba ganti soketnya. Jadi oke, lalu kupas lagi kabelnya. Pakai topi ini ya tentu di dalam si timah di dalam topi ini ya akan terikat kuat gitu. Ini juga diputar supaya dia masuk rapet. Dan berikutnya adalah nah ini kita rapetin. Ini enaknya nggak usah pakai kabel-kabel, nggak usah pakai lakban kabel ya. Dia langsung saja disatukan di sini. Lalu setelah dia menyatu di dalam, kita kunci dengan menggunakan tang, kita rapetin. Wah, ini udah 2 kali ternyata masih begini juga, tapi ya aman lah, masih aman, masih bisa dipilin-pilin, diputer-puter. Yang penting kenceng dan bisa masuk ke dalam ini dia teman-teman, ke dalam sini ya, ke dalam lubang ini. Ini diputer juga masuknya. Setelah masuk cukup kencang, dua-duanya pastikan masuk ya, nggak ada yang tertinggal. Nah begini teman-teman, kalau dari baliknya mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau dari dalam kelihatan dia sudah masuk ke dalam lubang ini. Ini dia teman-teman. Oke, ini sudah masuk ke dalam lubang topi. Oke, kita ikat cukup kuat, jadi nah gini teman-teman, kalau dia kuat dia ketarik-tarik pun nggak akan copot. Coba pastikan lagi beberapa kali. Oke, ini sudah cukup kuat. Sekarang yang berikutnya, yang kabel yang satu lagi. Oke, ini sudah cukup kuat, terkunci. Pastikan lagi untuk mengecek 2 kali, 3 kali, double check, triple check, dan cek lainnya. Oke, ini dia kabel kapasitor baru pengganti kapasitor lama yang hangus, rusak, patah, sudah terpasang. Sebelumnya nggak apa-apa, kita coba taruh di sini dulu, nggak harus dimasukin ke casing dulu. Boleh kita coba dulu menghidupkan mesin airnya. Oke, supaya lebih aman tentunya tutup
ini tutup si otomatis ini juga sebaiknya dipasang, memastikan semuanya aman, tidak ada kabel yang terkena tubuh atau soket-soket yang berpotensi kita sentuh. Dan baik teman-teman, kita coba langsung colokin mesin airnya. Berhasil saudara-saudara penggantian kapasitor, jadi mesinnya bisa berfungsi kembali. Yang sebelumnya tadi dia mati dan ternyata urusannya karena kapasitornya sudah tidak lagi bisa menampung listrik dan sudah dilakukan penggantian kapasitor. Syukurlah bukan dinamonya yang terkena masalah, dan penggantian kapasitor ini relatif mudah. Yang penting hati-hati dan selalu waspada karena kita bersentuhan dengan listrik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih atas kesetiaan yang menyimak. Jangan lupa juga subscribe, like, dan dukung dengan share. Dan mari kita berkomentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.